Baik teman-teman, mohon maaf tadi sinyalnya jelek. Saya ulangi lagi siaran malam ini. Jadi hari Kamis minggu depan tanggal 22 Desember 2022 saya mencoba mencari-cari materi yang paling pas, materi yang paling bisa menjawab tantangan bisnis NASA untuk saat ini ya, di mana setelah kondisi pandemi ini banyak orang yang daya jualnya daya belinya menurun, sementara penjualnya banyak, sehingga bisnis apapun mengalami penurunan omset. Nah, setelah saya evaluasi, saya renungkan, ternyata memang ada materi yang mendesak yang harus saya sampaikan untuk kelas minggu depan ya, Kamis 22 Desember 2022 di grup Facebook ini ya, jam 19.30 WIB. Materinya adalah mengatasi masa kritis di bisnis NASA. Ya, jadi masa kritis artinya masa kritis itu adalah di mana investasi distributor itu jauh lebih besar dari hasil yang dia dapatkan. Nah, investasi ini bisa berupa tenaga, waktu, perhatian, kemudian dia harus meninggalkan keluarga untuk presentasi atau kemanapun untuk mengembangkan bisnis NASA. Kadang juga investasi korban perasaan, juga mungkin investasi uang karena harus pergi keluar kota, bensin, penginap, dan seterusnya. Nah, kalau investasi yang kita keluarkan ini jauh lebih kecil dari apa yang kita dapatkan, itu namanya masa kritis. Dan masa kritis ini biasa terjadi ketika peringkat kita masih distributor sampai silver manager ya. Karena apa? Karena peringkat ini tentu biasanya loh ya, itu belum berpengalaman, belum banyak ilmu yang dia dapatkan cara mengembangkan bisnis NASA ini ya. Kemudian juga memang investasinya lebih gede dibandingkan hasil yang dia dapatkan. Ini membuat orang bisa mundur tanpa berita atau muntaber ya. Berbeda kalau yang gabung itu seorang pemain MLM kawaan ya, itu beda cerita. Karena dia mungkin gabung dengan NASA sudah membawa pasukannya di kapal lama, sehingga satu komando, begitu gabung langsung peringkatnya mungkin tidak melewati distributor atau SM, dia bisa langsung good, langsung pel, ini beda cerita ya. Dia tidak akan mengalami kesulitan hanya karena memindahkan pasukannya di kapal lama ke NASA. Tapi beda dengan yang teman-teman benar-benar yang masih kinyis-kinyis, yang belum berpengalaman menjalankan bisnis MLM lalu gabung di NASA. Ini benar-benar masih newcomer, belum banyak ilmu, belum banyak pengalaman. Nah, ketika menjalankan bisnis NASA di awal dengan penghasilan yang cukup kecil, di peringkat distributor sampai SM ini sangat kecil ya, boleh dikatakan kecil ya. Meskipun dengan nilai investasinya 200.000 sudah kita anggap bagus ya, tapi untuk kebutuhan ini ya masih, karena investasi kita memang kecil, 200.000 itu uangnya, tapi investasi kita kan tidak hanya berupa uang 200.000, tetapi juga perhatian, waktu kita, tenaga kita harus meninggalkan keluarga untuk menjalankan bisnis NASA. Ya, kadang korban perasaan, tidak diterima, ditolak, dijelek-jelekan, dijauhi, dicemooh, dan sebagainya, itu kan juga investasi. Jadi investasi tidak hanya sekedar uang, bahkan justru yang terberat itu investasi perasaan tadi loh ya, harus meninggalkan keluarga, ini berat sekali. Nah, ini adalah masa yang sangat kritis, makanya materi besok bagaimana caranya mengatasi masa krisis di bisnis NASA ya. Nah, ini nanti kita harapkan dengan materi ini teman-teman bisa mempraktekkan atau mengajarkan ke jaringan
bagaimana cara mengatasinya sehingga durasi masa kritis itu kalau bisa sependek mungkin, jangan terlalu panjang ya. Kalau bisa hanya sebulan, kenapa harus 1 tahun? Kalau kita terlalu lama di masa kritis, ini mungkin di bulan pertama masih bertahan karena motivasi dari upline leader luar biasa, dari manajemen juga memberikan motivasi yang luar biasa. Tapi kalau terlalu lama, motivasinya bisa hilang Bapak Ibu. Dan sehingga orang bisa demotivasi, akhirnya mundur tanpa berita. Itu ya. Nah, memang besok saya akan mengupas bagaimana bisa lewat masa kritis ini, kurang lebih ya. Satu-satunya cara yang terbaik adalah bagaimana kita bisa menjual produk di awal-awal sebagai distributor baru. Ya, di situ harus yang kita pelajari adalah pemilihan produk yang bisa terjual dengan bagus. Ya, artinya produk itu unik, manfaatnya banyak, packagingnya profesional, kemudian harganya terjangkau, kemudian bisa didemokan, legalitasnya lengkap, BPOM-nya ada, halal MUI-nya ada, dan seterusnya. Itu ada tahapan pemilihan produk yang kita pilih untuk kita jual, mau kita branding. Kemudian teknik memasarkan. Tapi sebelum teknik memasarkan itu sebetulnya kita harus membahas soal konten. Karena suksesnya sebuah penjualan itu adalah di sisi konten. Ya, di video saya ada itu. Nah, konten itu intinya apa toh? Konten itu adalah penawaran yang sensasional. Bagaimana kita bisa menawarkan secara spektakuler sehingga orang yang melihat, membaca atau mendengar konten kita itu langsung tertarik dan fokus ke konten yang kita bikin. 99% keberhasilan penjualan ditentukan oleh konten. Nah, kita akan bahas itu. Kemudian setelah konten, yang terpenting adalah jangkauan. Bagaimana konten Anda ini bisa dibaca, dilihat, didengar sebanyak mungkin orang. Nah, itu bagaimana caranya. Ini sebenarnya ilmu tersendiri ya. Nah, nanti saya kasih roadmap-nya supaya Anda nanti belajar sendiri boleh, belajar di luaran boleh. Kalau perlu nanti kita adakan kelas ya, khusus itu, bagaimana kita bisa menjangkau banyak orang. Ya sebetulnya intinya iklan ya, itu berbayar itu paling efektif. Cuman kalau kita punya duit terus iklan ya belum tentu juga penjualannya bagus kalau kontennya jelek ya toh. Atau Anda men-settingnya keliru. Nah, iklan sudah berbayar tapi Anda settingnya keliru. Ya, jadi produk ini harus disesuaikan dengan pasar yang mau Anda jangkau. Kalau Anda bicara kosmetik ya settingannya nanti ya misalnya ibu-ibu sosialita, kemudian grup-grup kosmetik, kecantikan, beauty class, salon-salon, dan itu adalah calon-calon konsumen dan harus wanita. Wanita pun yang wanita jangan hanya wanita, kalau wanita usia 2 tahun yang belum memikirkan kosmetik ya. Kira-kira remaja sampai usia ya 50 tahun itu ya kadangkala 50 lebih masih memperhatikan kecantikan ya, tapi itu karangan artis. Kalau udah rakyat biasa kadang udah nggak mikir penampilan ya. Nah itu jadi jangkauan tuh nanti dengan iklan bisa. Cuman efektivitasnya tidak hanya sekedar iklan dengan uang ya, tapi juga sasarannya harus tepat settingannya. Ya, kemudian besarnya biaya iklan itu juga akan mempengaruhi luasnya jangkauan Bapak Ibu. Nah itu nanti akan kita bahas ya. Nah jadi setelah konten yang sensasional, karena konten itu 99% akan closing itu ditentukan oleh konten. Kemudian yang kedua jangkauan ya. Jangkauannya harus luas dan segmented ya, tersegmentasi ya, usia, jenis kelamin, mungkin tersegmentasi secara hobi,
kebutuhan, mungkin kotanya, dan itu harus diriset dengan Google Trend ya. Nah, setelah itu, setelah jangkauan ya tidak harus berbayar. Dengan ilmu marketing, online marketing ada itu ilmunya, bagaimana cara membuat kolam dulu, membuat beberapa akun, kemudian bikin grup, banyak cara lah itu. Itu adalah ilmu-ilmu yang memang wajib dipelajari ya. Saya kelas besok ya roadmapnya saja. Nanti soal detail-detailnya nanti ada kelas-kelas tersendiri, bisa di grup ini atau nanti bisa Bapak Ibu kursus atau apa itu bisa. Ya, kemudian setelah itu kalau kontennya bagus, jangkauannya bagus, segmentasinya tepat, baru teknik closing ini ya harus Anda punya, karena teknik closing ini kalau Anda tidak kuasai, orang yang sudah tertarik pun bisa jadi akan tidak jadi membeli ya, karena closing Anda jelek. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana teknik closing yang bagus ya, sehingga ketika orang tertarik dengan konten Anda, lalu menghubungi Anda follow up, kemudian Anda punya teknik mengclosing yang bagus. Nanti besok di kelas besok kita ajarkan ya. Nah, insya Allah orang itu akan segera membeli ya. Ya, ini memang untuk mengatasi kritis di awal-awal itu memang harus menjual ya. Maka ilmu master seller atau basic seller atau ilmu menjual itu harus diajarkan untuk jaringan kita yang masih distributor sampai SM, karena disinilah masa kritis terjadi ya. Ketika bisa menjual, dapat duit itu ya, semangatnya tinggi sehingga punya dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia tidak ada masalah dalam kos operasional membangun NASA, bahkan bisa mempunyai dana untuk ikut pendidikan ya, karena dengan punya penghasilan dari menjual kan, kalau misalnya ada pengumuman seminar menembus batas tiket 1 juta, nah dia akan ikut karena dari hasil penjualan dia mungkin bisa untung 2 juta, 3 juta ya. Tapi coba kalau masih distributor sampai SM penghasilan masih 200.000, suruh ikut seminar 1 miliar, 1 miliar, 1 juta, udah biasa bicara miliar misalnya, bergerak. Nah itu ya dia tidak akan tertarik. Bahkan makin demotivasi lah, sudah 5 bulan ini bonusnya masih di bawah 200.000, suruh ikut seminar menembus batas 1 juta, suruh ikut public speaking 700, ikut KDI intensif 3 hari 2 malam 1 juta, uang dari mana ya, bukannya tambah semangat mah tambah lari terbirit-birit ya, makin muntaber ini ya. Makanya di awal ini untuk mengatasi kritis memang harus diajarkan cara menjual. Nah, kemudian juga sistem ini harus berjalan. Dia tetap jualan untuk menghadapi masa darurat ya, karena masa kritis, karena anak kalau butuh susu kan tidak bisa ditunda. Nanti beli susunya nunggu ayahmu crown diamond ya, dek, ya tidak bisa. Atau nanti bayar SPP-nya setelah papa emerald ya, wah tidak bisa. Ya, itu kebutuhan-kebutuhan yang darurat itu ya harus diselesaikan saat itu juga, real time. Nah, satu-satunya cara ya menjual ya. Itu, tetapi sistem harus mulai dibangun. Ya, jadi harus simultan antara menjual dan membangun sistem itu harus barengan. Bapak Ibu ya, harus berbareng. Nah, caranya ya ajarkan tutup poin itu mudah. Periksa starter kit, bedah starter kit, lihat daftar harga, kebutuhan apa yang dibutuhkan, dan silakan belanja ke stokis, lalu ini diduplikasikan ke jaringan ya. Nah, saya rasa dengan diduplikasikan ini sistem akan berjalan sambil melayani pelanggan dengan jualan. Ya, karena ketika sistem ini berjalan, ini nanti dikala dia kecapean jualan atau dikala dia sudah tidak waktunya berjualan, penghasilannya sudah tinggi. Dan bisnis NASA yang tersistem ini kalau dibangun secara sistem, itu akan memberikan passive income yang settle dan bisnisnya sustainable. Dan kalau ada harga yang rusak,
dia pun tidak akan terpengaruh karena sudah membangun sistem. Beda ketika sejak awal diajarkan menjual, terus sampai kapanpun diajarkan menjual, terus kalau dia sakit misalnya sebulan maka dia tidak akan ada penghasilan. Atau dia punya halangan sehingga tidak bisa berjualan. Halangan bentuk apapun, entah sakit, entah kecelakaan, entah harus sekolah, entah harus nikah, entah harus apapun lah halangannya, saat itu dia tidak akan punya penghasilan. Itulah kelemahannya menjual. Kelemahan menjual berikutnya adalah ketika ada harga hancur, wah ini gulung koming, nanti komplainnya sampai berbekin dunia itu. Bikin dunia serasa isinya cuma komplain itu. Nanti menghabiskan energi para upline, menghabiskan energi perusahaan hanya untuk memburu siapa yang menghancurkan harga, menuntut hukuman, dicabut dan seterusnya. Padahal esensinya sebetulnya bukan itu. Esensinya adalah jaringan pelanggan yang tersistem. Sebetulnya kitohnya MLM itu ya. Jadi sebenarnya saya network marketing itu kurang sepakat saya. Network marketing itu jaringan menjual. Ya tidak sepakat 100% meskipun itu ya tidak salah ya. Tetapi sebetulnya dua-duanya penting. Menjual maupun membangun sistem. Ya. Itu yang kalau teman-teman bisa mensinergikan antara menjual dan membangun sistem, saya rasa bisnis Anda ini akan luar biasa ya. Nah, saya ingatkan lagi, menjual itu penting tetapi hanya di masa kritis. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah Anda harus membedah daftar harga, kemudian Anda belanjakan apa yang Anda butuhkan dan duplikasikan cara ini. Ya. Dan ketika Anda memakai produk NASA, itu Anda akan merasakan sendiri manfaat produk itu, ya. Dan ketika Anda merasakan manfaatnya, Anda pun akan cerita kemana-mana itu powerful, penuh keyakinan karena Anda yang betul-betul merasakan. Nah, ketika Anda bercerita ke orang lain, menyampaikan pengalaman Anda memakai produk NASA ini tujuannya kadang tidak menjual. Tetapi cerita Anda ini bisa menarik orang lain karena orang lain menangkapnya Anda tidak menjual, Anda cerita. Dan tulus bahwa Anda betul-betul cerita, bukan tujuannya. Dan memang Anda cerita, bukan menjual. Tetapi efeknya terjual. Ya, dan ini yang saya katakan penjualan alami. Dan itulah kitohnya bisnis MLM. Ya, menjual secara alami ini yang penting Anda tidak menjual tapi terjual. Kenapa terjadi? Karena Anda menjadi seorang storyteller. Ya, menceritakan pengalaman Anda bagaimana merasakan kehebatan manfaat produk NASA, membuat orang ikut tertarik dan membeli. Nah, ini adalah penjualan yang alami. Itu yang ingin saya sampaikan besok Kamis depan. Jadi mohon teman-teman mempersiapkan jaringan Anda. Besok Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022 ya di grup Facebook ini Edukasi Militan NASA. Tapi bagi teman-teman yang ada di Jogja, kalau mau langsung datang offline di tempatnya di Stokis AB06 atau di kantor pos ngambilan, silahkan cek di Google Map ya. Ketik aja ketik saja kantor pos ngambilan, itulah alamatnya. Di Google Map langsung keluar. Silahkan yang ada di Jogja bawa pasukan datang ke pertemuan biar nanti after live, biasanya setelah live di Facebook itu ditutup kemudian malah ada acara diskusi. Nah, ini yang menarik justru pasca live ini kan kita bisa berdiskusi dengan yang hadir di situ ya, ada beberapa leader datang memberikan tips-tips yang bagus ya. Itu nanti akan semakin memperkaya kita ya dalam menjalankan bisnis NASA ini. Saya rasa seperti itu teman-teman prolog saya. Nanti flyernya besok pagi saya share. Silahkan Anda share di jaringan Anda sebanyak mungkin
sebisa mungkin pasukan Anda stay tune di grup Facebook Edukasi Militer NASA ini Kamis depan ya, pukul 19.30. Dan insya Allah nanti setiap video ini akan saya simpan, kemudian mungkin akan saya bikinkan channel YouTube tersendiri, supaya nanti Bapak Ibu juga bisa mengakses di situ. Kemudian mungkin juga di beberapa sosial media yang lain. Nanti saya coba pikirkan itu. Oh ya, sekedar informasi, kemarin terjadi pertemuan tanggal 13 kemarin ya, 13 sampai 14, pertemuan 50 leader perwakilan seluruh Indonesia ya. Juga hadir top manajemen NASA untuk membicarakan banyak hal ya. Nah, nanti tunggu tanggal mainnya, di sana ada informasi tentang dana kepemilikan mobil dan dana kepemilikan rumah, mulai dari mobil sederhana, rumah sederhana sampai ke mobil mewah dan rumah mewah. Juga ada program reward lagi, campaign point untuk ke luar negeri, mulai dari Asia Tenggara, Asia, Eropa, dan umroh. Ya, itu nanti akan mulai diberlakukan awal tahun 2023. Jadi kemungkinan besar ini akan diumumkan di statement rabat akhir bulan ini ya. Nah, tetapi mungkin soal detailnya, caranya mungkin nanti bisa menyusul, nanti kita tunggu saja dari kantor NASA ya. Itu yang pertama, materi yang dibahas ya. Nanti ada tambahan bonus di luar BV ya, karena kalau BV itu sudah diberikan 100% ya oleh perusahaan ke distributor ya. Jadi untuk stokis kan sudah 17% ya. 12% BV itu kalau stokis omsetnya berapa BV-nya kalikan 12%, kemudian sponsorisasi level 1 3%, level 2 2%, perusahaan sudah mengeluarkan 17% BV. Kemudian yang 83% diberikan dalam bentuk bonus rabat, ya ada rabat pengembangan, rabat karir, rabat kepemimpinan, rabat royalti, ya itu sudah 100% totalnya, 83 dan 17% untuk stokis sudah 100%. Nah makanya perusahaan ini luar biasa, sangat menggembirakan karena perusahaan menyisihkan keuntungannya, mengurangi keuntungannya. Tapi memang syaratnya omset BV nasionalnya 5 miliar dulu. Kalau belum 5 miliar mungkin perusahaan rekor ya. Jadi kalau BV nasional sudah di atas 5M, perusahaan akan mengeluarkan 9% BV, bukan BV nasional, tapi besarnya 9% dari BV, itu diambilkan dari keuntungan perusahaan. Untuk apa? Untuk dana kepemilikan mobil dan rumah dari yang sederhana sampai mewah. Itu pengumuman yang pertama, resmi dari kantor. Kemarin baru sampaikan draftnya. Perusahaan minta input para leader, bagaimana teknis membaginya, sudah banyak usulan, nah, nanti perumusannya, finalnya, keputusan ada di perusahaan, nanti tanggal pengumumannya kita tunggu saja. Kemudian yang kedua, kemarin juga sudah terjadi pemilihan pengurus baru Diamond Network. Ya, yang kemarin, ya dulu kan Pak Ali ya, yang pegang, kemudian diserahkan ke Pak Sadikin, kemudian ke Pak Agus Anwar. Nah sekarang dikembalikan perusahaan, dan perusahaan kemarin membentuk kepengurusan ya. Kalau istilah dalam organisasi itu ada steering committee dan SC dan OC ya, organization steering ya. Nah, untuk SC ini ada Dewan Pembina, Dewan Pengarah. Untuk Dewan Pembinanya, leader perintis dan top manajemen ya. Leader perintis itu ada Pak Agung, Pak Ali, Pak Aksanto Ali ya.
Pak Agus Anwar, Pak Wahyu, dan saya. Kemudian top manajemen ya, itu adalah dewan pembina. Kemudian dewan pengarahnya, kemarin secara pemungutan suara terpilih beberapa orang ya. Yang saya ingat nih, kebetulan saya nggak bawa catatannya ya, ada Pak Iksan Budi, ada Pak Muhammad Deva, ada Pak Agus Widianto, itu leader perintis juga, ada Pak Didik Wahyudi, ada Mas Abror, ada Mas Indu, ada Bu Nurma, Bu Lastri, Bu Zairoh, Bu Azizah kalau tidak salah ya. Jadi ada cewek 4, cowoknya 7. Nah, jadi ada 11 ya, 11 ditambah dengan 6 leader perintis. Jadi berapa itu? 17. Nanti akan dibentuk secara yayasan ya. Nah, kita harapkan dengan adanya yayasan nanti ada CSR ya. Apa lupa saya, CSR itu apa namanya? Social responsibility ya. Jadi dana yang disisihkan perusahaan NASA untuk sosial ya. Nah, itu bisa diberikan sedikit biar Diamond Network nanti bisa terbentuk. Nah, ini bulan ini akan segera dimitingkan, kemudian tahun depan ini harus sudah ada jadwal pendidikan Diamond Network ya. Mulai dari seminar menembus batas, klub distributor intensif ya, KDI intensif, mungkin juga public speaking skill, ya, kemudian master seller, basic seller, dan masih banyak lagi acara-acara yang akan kita susun, termasuk kurikulum pendidikan ya, yang harus dilalui ya, how to start, bagaimana memulai bisnis NASA ya, dan bagaimana cara menjual, cara membangun bisnis NASA sehingga sustainable dan seterusnya, intinya di situ. Dan Diamond Network ini kan sebetulnya support system yang nasional, sifatnya nasional, yang mengayomi semua distributor lintas jaringan, Bapak Ibu ya. Lintas jaringan, jadi tidak pandang bulu jaringan siapapun, kita akan didik, kita akan bina, kita akan sediakan kurikulum pendidikan untuk teman-teman yang mungkin jauh dari upline, yang tidak pernah dibina oleh upline, yang tidak pernah dibersamai oleh upline, yang mungkin upline-nya juga kurang pinter, ya, sehingga upline-nya pun juga butuh belajar, maka biar upline dan downline sinergi untuk belajar di Diamond Network. Itu yang bisa dilakukan oleh Diamond Network. Istilahnya ini orang tuanya kaum yatim piatu dan duafa ini, yang artinya yatim piatu yang tidak pernah diurusi oleh upline-nya itu. Itu ya, saya rasa begitu Bapak Ibu yang saya sampaikan malam ini sebagai prolog saya besok kelas Kamis tanggal 22 Desember besok. Ya, silahkan disampaikan ke jaringan, nanti flyernya semoga besok siang sudah saya bikin. Silahkan nanti diumumkan di grup-grup WhatsApp Anda. Bagi yang belum bergabung di grup Facebook ini, nanti bisa digabungkan lewat tautan atau lewat apapun, atau Anda mengundang, ada banyak cara. Ya, silahkan suruh bergabung di grup Facebook ini ya, dan ingatkan besok Kamis jam 22 itu, besok Kamis 22 Desember, ngantuk nih ya, 22 Desember jam 19.30 ya, nanti sampaikan ke jaringan. Nah, kalau perlu siaran-siaran yang lama dibuka lagi untuk dijadikan home sharing di grup-grup Anda ya, karena jujur saja kalau tua itu kan pasti ya, tapi saya itu usia hampir 55, kesehatan mulai agak terganggu, tapi saya tetap semangat, saya tetap
berjuang untuk mengatasi problem kesehatan saya, dan saya yakin saya akan tetap sehat berkat doa dan dukungan teman-teman. Tetapi saya harus cerdik untuk mensiasati kelemahan fisik ini. Saya harus memperbanyak digital asset ya, berupa video, siaran-siaran seperti ini. Ini juga Pak Ali, Pak Agus juga melakukan hal yang sama ya, perusahaan juga melakukan hal yang sama, supaya pendidikan NASA ini sudah ada digital asetnya dan bisa diakses lewat online ya. Baik lewat YouTube, sosial media dan sebagainya. Nah, sehingga ini akan mempermudah distributor dimanapun, baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Sehingga tidak ada alasan tidak sukses karena jauh dari upline, tidak ada alasan tidak sukses karena ditinggal oleh upline, tidak pernah diperhatikan oleh upline, atau upline-nya kurang pinter dan sebagainya. Itu sudah bukan alasan lagi. Ya, dengan digital aset pendidikan yang lengkap, mudah diakses dimanapun berada, kesuksesan di bisnis NASA tergantung Anda sendiri, bukan tergantung kepada siapapun. Karena semua fasilitas sudah disiapkan. Ya, sistem, produk, legalitas semua sudah disiapkan perusahaan. Pendidikan sudah kita bikinkan digital asetnya, produk knowledge juga sudah ada digital asetnya, ya, semua sudah ada. Anda tinggal tanya ke Google, tanya ke sosial media, semua ada jawabannya. Anda tinggal take action dan melakukan. Jadi kalau Anda tidak berhasil bukan karena siapapun, tapi karena Anda sendiri. Ya. Jadi tetap semangat ya teman-teman, jangan pernah berhenti. Boleh istirahat sebentar kalau kecapean, tapi jangan pernah berhenti. Karena kegagalan itu adalah Anda berhenti terlalu cepat, sehingga belum layak Anda berhenti sudah berhenti. Ya, kalau Anda sudah besar, Anda berhenti pun, Anda sudah punya passive income. Nah, itu berhenti yang tepat waktu. Meskipun saya jamin ketika Anda sudah semakin besar, malah semakin tidak mau berhenti. Karena semakin mengasihkan bisnis NASA ini. Ketika semakin besar, bisnis NASA ini semakin mengasihkan. Bisnis NASA ini semakin menggairahkan hidup gitu ya. Karena apa? Ini people business, ketemu dengan banyak orang dengan berbagai karakter ya. Teman-teman saya di NASA ini membuat saya itu punya banyak teman, punya banyak sahabat ya, dari berbagai kalangan, kalangan bawah sampai kalangan atas, dari rakyat jelata sampai pejabat. Dari orang pegawai sampai ke pengusaha, dari orang yang baik-baik sampai orang-orang yang tidak baik juga kenal. Ya karena di bisnis NASA ini jadi memang karakter orang berbeda, profesi orang berbeda, latar belakang orang berbeda, dan itu menjadi teman, menjadi sahabat, sehingga hidup kita ini menjadi lebih bermakna, lebih kaya. Karena warna-warna yang kita dapatkan dari berbagai orang ini yang akan membuat kita semakin kaya. Mungkin saya akan sering ngobrol malam-malam begini ya Bapak Ibu ya. Karena saya kalau terjadwal itu kadang malah kepikiran. Tapi kalau spontan-spontan seperti ini kadang-kala malah banyak ide-ide atau ilmu-ilmu yang bisa saya sampaikan di situ. Ya, jadi banyak sekali sebetulnya ide-ide yang bisa saya sampaikan. Termasuk kemarin ada usulan ke perusahaan saya, supaya kita ini semangat cross-liningnya, kerjasama antar cross-line atau nasionalisme di NASA-nya semakin besar ya. Kemarin itu saya usul ke perusahaan, Mbok tolong kalau produk-produk yang tidak bisa dijual lewat MLM, ya dijual konvensional aja, tanpa sistem MLM, yang jual yang boleh jual hanya stokis yang sanggup dan bersedia. Nanti keuntungannya hanya dua, keuntungan untuk stokis, bukan sponsorisasi tidak berlaku, upline juga tidak mendapat, ya, yang dapat hanya stokis, tetapi ambilkan keuntungannya untuk BV nasional. Nah, jadi BV nasional ini kan
siapa yang menikmati? Ya semua distributor seluruh nasional dan bahkan seluruh dunia. Mungkin BV-nya BV universal gitulah mungkin. Karena NASA sekarang sudah tidak nasional lagi, sudah internasional. Makanya kalau dikatakan BV nasional sudah nggak tepat ini, BV universal. Wah, atau BV seluruh dunia. Karena tidak hanya di Indonesia saja. Ya, bisa jadi nanti BV nasional yang disumbang dari bisnis konvensionalnya stokis ini bisa melebihi dari BV nasional yang diciptakan bisnis MLM-nya loh. Ya, ini kan kalau BV nasionalnya naik 3 kali lipat, misalnya 20 miliar menjadi 60 miliar, ya bonus Anda yang mengambil rabat yang mengambil BV universal tadi, ya naik menjadi 3 kali lipat. Nah, misalnya rabat kepemimpinan, rabat karir, royalti, itu kan diambilkan dari BV universal tadi. Nah, kalau naik 3 kali lipat, kalau biasa Anda terima 10 juta jadi 30 juta, Anda biasa terima 2 juta jadi 6 juta, kan kerasa banget itu. Dan tidak ada alasan untuk tidak membantu crossline. Sehingga sinergitas di NASA itu akan semakin terbangun. Itu sudah saya usulkan ke Pak Hana dan Pak Gun, Direktur Utama dan Direktur Operasional. Nah, soal diterima atau tidak, monggo perusahaan, tapi minimal respon pertama, wah ide dahsyat ini Pak Ardi, ya itu ada nyicil ayam saya. Meskipun nanti follow up-nya seperti apa ya kita tunggu saja. Karena itu hanya sekedar input, tapi input yang berbekal atau didasari oleh bagaimana supaya kita itu saling bekerja sama. Ya, ini penting sekali loh, sinergitas itu memang NC4 kemarin itu dengan tema sinergi lebih kuat, bangkit lebih hebat itu memang luar biasa. Hanya dengan bersinergi kita akan menjadi sangat besar. Tapi kalau kita tidak bersinergi, gap-gapan, saling bersaing, waduh, hancur berat kita akan berkembang. Ya, jelas itu akan semakin berat kalau kita tidak saling mendukung ya. Contoh kecil saja misalnya. Kalau stokis misalnya tidak mau melayani jaringan orang lain, atau stokis yang merasa tidak butuh orang lain, sehingga ketika ada crossline belanja dikatakan kosong, ya crossline datang dibujuk untuk pindah jaringan misalnya, itu kan cara-cara yang merugikan dan membuat tidak sinergi. Nah, itu akan hancur. Orang akan was-was mereferensikan ke stokis orang lain. Kalau semua saling mencurigai, akhirnya menjadi berat bisnis ini. Ya, nah itu contoh yang tidak sinergi. Nah, saya punya pikiran bagaimana bisa sinergi ya BV nasional ditingkatkan. Sehingga tanpa lewat bisnis MLM-nya itu, semi konvensionalannya, sehingga BV nasional tinggi, orang bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu sebagai satu keluarga besar NASA. Ya, saya yakin kalau semua sinergi, semua dioptimalkan, saya yakin bisnis NASA ini akan berumur panjang, tidak hanya setahun, 2 tahun, 20 tahun ya, tapi bisa ratusan tahun ya, sampai anak cucu kita ya. Dan luar biasa bisnis ini kan bisa diwariskan. Ya, contohnya Mas Adi Krisna ya kalau tidak salah, itu putranya Putri Jawa Timur ya, Jember, itu termasuk leader perintis mengawali NASA sejak tahun 2002. Setelah 18 tahun menjalankan bisnis NASA ini, beliau dipanggil Tuhan. Nah, sekarang nomor ID-nya dengan segala peringkatnya, segala rabatnya bisa diwariskan ke putranya Mas Adi. Nah, ini contoh valid bahwa bisnis NASA ini bisnis yang luar biasa dan benar-benar bisa diwariskan. Karena Mas Adi tidak memulai dari nol. Begitu diwariskan ya sudah, dia sebagai seorang crown diamond menikmati rabat, jaringannya sudah besar, tinggal meneruskan saja. Ya, kalaupun tidak meneruskan sudah berupa passive income. Inilah contoh valid bahwa bisnis NASA itu bisa diwariskan, Bapak Ibu. Ini yang membuat saya sangat semangat seperti itu ya. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan.
kemungkinan saya akan sering muncul di malam-malam seperti ini untuk sharing apapun kepada teman-teman, ya, supaya Anda semua semakin semangat, semakin solid dan konsisten dalam menjalankan bisnis NASA. Demikian teman-teman dari saya. Mohon maaf kalau tidak berkenan kalimat saya, ucapan saya. Tetap semangat pagi.